ketika sebagian ulama mengerahkan rakyat, mengerahkan umat untuk melakukan pemberontakan terhadap gubernur Hindia Belanda di Cilegon misalnya, ya toh, ulama-ulama Cilegon waktu itu wajib kita berjihad melawan penjajah, kan begitu. Nah sementara ada fatwa misalnya dari ulama yang lain, yaitu dari Al-Habib Osman bin Yahya di Betawi, yang menyatakan bahwa tidak cukup syarat untuk melakukan jihad seperti di Cilegon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangsa dan setelah akhir, jumpa lagi di channel Jagat Lo Itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ketum PBNU Yai Haji Yahya Stakuf dalam sebuah pidatonya menyampaikan terkait ikhtilaf perbedaan, baik itu secara furu'iyah maupun secara pendapat atau jumhur ulama terkait menentukan sebuah permasalahan. Dalam sebuah pidatonya beliau sempat menyinggung geger Cilegon terkait perbedaan pendapat antara ulama-ulama Torekoh, ulama-ulama Banten terkait perjuangan melawan atau mengusir penjajahan Belanda. Perbedaan itu disampaikan oleh Kiai Yahya Stakuf. Adanya fatwa Mufti Batavia kala itu, Habib Usman bin Yahya, mengharamkan karena dipandang belum cukup untuk melawan penjajahan Belanda, dan hal itu disampaikan sebagai mati konyol. Perbedaan-perbedaan atau ikhtilaf inilah yang harus kita terima, karena ulama-ulama khos, ulama-ulama Torekoh, para mursyid Banten tetap berjuang melawan penjajah Belanda kala itu, walaupun ada fatwa Mufti Batavia yang tidak memperbolehkan adanya perjuangan melawan penjajah Belanda. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana pidato atau penuturan Yai Haji Yahya Stakuf, Ketum PBNU, terkait ikhtilaf atau perbedaan furu'iyah, baik itu ulama-ulama khos maupun Mufti Batavia kala itu terkait geger Cilegon. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah maka namanya pendapat bisa macam-macam, dan itu tidak masalah. Makanya mazhab saja kan bukan cuma satu yang diakui, ada 4 mazhab. 4 mazhab ini soal rukun wudhu aja beda-beda ya. Tidak masalah, tidak perlu dipersatukan, tidak perlu ada fatwa harus ikut pendapat ini, kan tidak. Silakan mau pakai wudhu cara Syafi'i boleh, cara Hanafi boleh, dan lain-lain. Apalagi wudhu nikah aja boleh kok pakai mazhab yang beda-beda ya. Tidak ada upaya untuk mempersatukan pandangan dalam hal ini. Tetapi sepanjang sejarah selalu ada momentum-momentum, ada waktu-waktunya bahwa umat membutuhkan ittihadul irsyad dari para ulama, karena masalah menimpa seluruh umat, sehingga ulama mereka membutuhkan satu bimbingan yang terkonsolidasi dari ulama ini. Ini diajak kemana semua ini, karena ini masalah menimpa semua orang ya. Kalau masing-masing beda-beda, ya tidak ada ittihadul irsyad ya, maka kemudian dibangunlah satu struktur wewenang keagamaan yang disebut hukumah ya, yang dulu pada masa lalu antara kepemimpinan negara dan kepemimpinan agama itu jadi satu. Jadi namanya hukumah itu ya Malik ya, Qadil Qudot, itu hukumah. Nah di tengah-tengah ikhtilaf yang ada, apabila dibutuhkan satu ittihadul irsyad, semua ini hukumah harus menetapkan
fatwa tunggal yang harus diikuti oleh semua orang, maka ditetapkan di dalam kaidah yang disebut oleh Pak Juhadi tadi, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Orang boleh punya pendapat macam-macam. Demokrasi itu bukan cuma belakangan ini ya. Di kalangan ulama itu dulu itu udah memang tradisinya tradisi demokratis, boleh berpendapat apa saja tentang apa saja. Tapi begitu ada hukmul hakim, ini khilaf harus ditinggal, karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf ya. Sehingga ketika misalnya ditetapkan bahwa ketika negara menyatakan perang kepada negara yang lain dan ditetapkan bahwa ikut serta mendukung negara untuk berjihad melawan negara lain itu fardu kifayah, semuanya mengikuti. Ini menjadi hukmul hakim, hukum fardu kifayahnya mendukung dan terlibat di dalam peperangan itu adalah hukmul hakim, sehingga semua khilaf ditinggalkan untuk satu irsyad yang sama. Nah, Bapak-Ibu sekalian, maka dari sini kita bisa memahami bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan untuk membangun hukumah diniyah. Kalau sebelumnya para ulama ini berpendapat sendiri-sendiri ya, makanya terjadi misalnya ketika sebagian ulama mengerahkan rakyat, mengerahkan umat untuk melakukan pemberontakan terhadap gubernur Hindia Belanda di Cilegon misalnya, ya toh, ulama-ulama Cilegon waktu itu wajib kita berjihad melawan penjajahan, begitu. Nah, sementara ada fatwa misalnya dari ulama yang lain, yaitu dari Al-Habib Osman bin Yahya di Betawi, yang menyatakan bahwa tidak cukup syarat untuk melakukan jihad seperti di Cilegon itu, dan itu hanya membawa mandorot dan seterusnya. Ini ikhtilaf dan tidak ada jalan keluarnya. Ya sudah, masing-masing bertindak menurut pendapat masing-masing gitu. Nah, karena para ulama kemudian melihat dibutuhkannya ini ya hukumah ini, maka didirikanlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama.